Ya, terima kasih Bu Isna, Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersilaturahim kembali melalui media Zoom ini dengan tema bimbingan teknis untuk pengurusan izin sebagai nazir wakaf uang ya. Eh, Mudah-mudahan setelah pertemuan ini nanti jadi makin mudah kita mengurus proses perizinan tersebut. Baik, Bapak sekalian, sebelum saya menyampaikan poin-poin yang ingin saya sampaikan, kita saksikan yang satu ini dulu ya. Ya semua. Yang pertama izinkan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan, ya, acara kita pagi hari ini adalah kerjasama antara LSP, Badan Wakaf Indonesia dengan Wakaf Mulia Institute. Ini adalah skema kedua dan pertama kali diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Applause buat Wakaf Mulia Institute. Yang kedua, saya harus juga katakan apa yang dilakukan oleh Wakaf Mulia Institute itu sangat luar biasa dan memang tujuannya mulia sesuai namanya, ya, mengantarkan yayasan-yayasan yang belum memiliki izin kenaziran untuk bisa mendapatkan izin. Saya bagian dari petugas di BWI yang melakukan verifikasi ataupun validasi. Ini bukan live service, real nyatanya. Beda dengan orang yang ada pendampingan tanpa pendampingan. Ya. Jadi kalau yang belum pendampingan koreksinya terlalu banyak. Nah, kalau yang udah didampingi koreksinya sedikit. Tuh, ini sekaligus promosi sebenarnya ya. Nah, itu. Jadi saya katakan ini real ya, jadi nggak lama kita timnya ada Bu Emi, saya, Pak Henry itu biasanya ya yang rutin melakukan verifikasi, ya tampilan orang yang pernah ikut sertifikasi banget, ya padahal yang udah mengikuti sertifikasi karena udah kita kasih semua kru-krunya, ya kelebihannya di sana. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, buat kami itu sebuah kebanggaan Prof. Huda memberikan testimoni tanpa kita minta dalam sambutan beliau pada saat pembukaan sertifikat pelatihan dan sertifikasi Nazir ya pada saat asesmennya. Uh, apa? Jadi yang kita lakukan niatnya cuma sekedar membantu supaya yayasan ini segera mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir wakaf uang dan ternyata alhamdulillah hasilnya cukup positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses kita mengurus izin sebagai nazir untuk mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang itu tahapannya adalah yang pertama salah satu dari pengurus lembaga wakaf kita itu mendaftar di website layanan.bwi.go.id ya salah satu aja yang mendaftar. Nah, nanti beliaulah yang mengisi form-form selanjutnya dan kemudian mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ada 14 dokumen ya Bapak Ibu sekalian yang dibutuhkan. Salah satunya adalah yang baru saja kita dapatkan melalui proses pelatihan dan sertifikasi Nazir yaitu minimal 2 orang dari pengurus yayasan kita memiliki sertifikat kompetensi. Itu yang harus diupload ya. Nah, bagaimana cara menguploadnya kalau ada yang salah seperti apa dan sebagainya. Nah, inilah yang malam ini akan kita bintekkan ya, bersama Mas Raji yang beliau memang yang menangani langsung proses verifikasi dari data-data yang diupload itu ya. Jadi nanti akan ada kemungkinan gini, misalnya dokumennya ditolak ya karena tidak sesuai atau namanya ditolak karena tidak sesuai dengan akte gitu ya. Nah, itu kadang ketika kita dapat notifikasi ditolak itu kita nggak tahu salahnya di mana. Nah, nanti kita kalau pengalaman kami biasanya
saya membantu mengkonfirmasi ke Mas Raji. Saya tanya, Mas, ini yayasan ini salahnya di mana? Terus beliau menyampaikan, oh di ini saat ini gitu. Nah, kami berikan lagi feedback kepada yayasan yang bersangkutan, salahnya di sini, kemudian setelah diperbaiki, kalau semuanya sudah diperbaiki, jadi sudah centang biru semuanya, gitu ya. Nah, nanti muncul deh apa namanya undangan untuk melakukan verifikasi ya, seperti yang diceritakan oleh Prof. Huda tadi. Jadi kalau dokumennya udah lengkap, sudah benar, maka tahap berikutnya kita akan masuk kepada tahap verifikasi ya, tahap verifikasi. Jadi tahap verifikasi ini Bapak Ibu sekalian, gampangnya adalah kalau kayak di kampus tuh kayak asesor datang mau melakukan proses penilaian terhadap pengajuan akreditasi gitu ya, atau pengajuan izin operasional kalau di sekolah itu kan ada yang datang tuh memverifikasi data-data yang sudah dicantumkan ya, sudah diupload dan seterusnya. Nah, alhamdulillahnya saat ini proses yang dilakukan oleh tim BWI masih dilakukan secara online. Ya, masih dilakukan secara online, jadi relatif lebih mudah ya, Bapak sekalian. Kita tidak perlu datang ke Jakarta atau pihak BWI-nya tidak perlu datang ke tempat kita ya. Nah, kebayangkan tuh prosesnya ya kalau dilakukan secara offline. Jadi itu mereka akan melakukan verifikasi secara online. Nanti pada sebelum apa namanya proses verifikasi ini berlangsung, biasanya kami mengingatkan atau menawarkan supaya masing-masing yayasan itu melakukan gladi resik bersama kami, bersama Wakaf Mulia gladi resik. Jadi nanti kami akan berperan sebagai BWI, kemudian yayasan ini melakukan seperti yang diminta ya, atau yang akan terjadi pada saat verifikasi nanti. Pada verifikasi nanti itu Bapak Ibu sekalian, waktunya hanya berlangsung sekitar 60 menit. Hanya berlangsung sekitar 60 menit, jadi nanti akan dibagi sekian menit untuk presentasi, kemudian selebihnya akan dilakukan tanya jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan, komentar-komentar akan disampaikan oleh pihak BWI kepada kita ya. Nah, apa verifikasi ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Begini, sebelumnya di tahap sebelumnya ini masih dalam proses upload ya, bahkan mungkin sebelumnya kami dari Wakaf Mulia itu menawarkan begini Bapak Ibu sekalian, ada dua dokumen yang sebelum diupload itu tolong dikirim ke saya. Ya, ada dua dokumen yang sebelum diupload itu dikirim ke saya. Untuk apa? Untuk saya verifikasi ini sudah benar atau belum. Yang pertama adalah profil yayasan, ya, termasuk di dalamnya profil lembaga wakaf. Yang kedua program kerja. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa dua dokumen ini menjadi penting dalam proses apa namanya verifikasi ini atau proses pendaftaran ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu profil yayasan terkait dengan pihak BWI ingin tahu yayasan Bapak ini benar-benar ada apa enggak? Ya, jangan-jangan nih yayasan siluman ya. Seperti ada kejadian begini. Waktu itu masih offline ya, waktu masih offline. eh, Tim asesor dari BWI datang ke sebuah yayasan yang sudah mendaftar, ingin mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Ternyata begitu tim BWI datang, itu hanya disambut oleh 3 orang. Udah gitu, apa namanya, 3 orang ini ketika ditanya-tanya tentang yayasannya, tentang wakafnya, banyak nggak tahunya jawabnya. Akhirnya nggak dikeluarkan tuh izinnya, ya, akhirnya nggak dikeluarkan. Nah, jadi itu yang tujuan pertama ya, profil yayasan itu menjadi signifikan pentingnya untuk mengetahui dan memastikan bahwa yayasan kita itu betul-betul ada ya, yayasan itu betul-betul ada. Nah, makanya di penyusunan profil yayasan itu kami selalu menyarankan apa namanya di bagian kan pertama biasa ya, nama yayasan. Kemudian tunjuk apa dicantumkan ini apa namanya legalitas yayasannya, akte notarisnya, NPWP-nya, Kumham-nya ya dan seterusnya. Kemudian visi misi yayasan. Nah, setelah visi misi yayasan dicantumkan program kerja yayasan. Program kerja yayasan yang sudah berjalan, yang sudah berlangsung ya. Misalnya ada yayasan Bapak Ibu yang menyelenggarakan pendidikan. Sebutkan pendidikannya itu jenjang apa, jumlah muridnya berapa, lokasinya di mana, ya. Kemudian dilengkapi dengan foto-foto kegiatannya.
Kemudian ada kegiatan apa lagi? Sosial dan dakwah misalnya. Ya, nah itu kegiatannya apa aja, lokasinya di mana, penerima manfaatnya tuh berapa orang, ya foto-fotonya dicantumkan dan seterusnya. Jadi semakin lengkap, semakin detail kita mencantumkan itu ya di profil yayasan ini, maka itu akan makin menguatkan keyakinan dari pihak BWI bahwa yayasan ini betul-betul ada ya. Nah, yang kedua, misalnya gini, eh, kemarin terakhir ada yayasan dari Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat. Saya bilang, Ustadz kan di yayasan ini ada sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA ya, masing-masing tuh jumlah muridnya sekian sekian sekian. Itu harus dicantumkan Ustadz gitu. Sehingga kalau saya hitung itu jumlah muridnya hampir 2.000 siswa. Bahkan di Bengkulu ada yang 3.700 siswa muridnya ya gitu. Nah, saya sampaikan kenapa ini perlu dicantumkan untuk menunjukkan juga bahwa di tempat kita potensi wakafnya luar biasa. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya 1.000 murid aja 1 bulan masing-masing berwakaf 10.000 rupiah ya, berarti kan ada potensi dana wakaf berapa? 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Berarti kalau setahun 120 juta rupiah ya, misalnya seperti itu. Ya, itu baru saya sebut angka 10.000. Kalau angkanya 100.000 gitu kan, nah tinggal dikali 10 lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Kenapa data-data itu perlu kita munculkan? Nah, itu yang pertama, profil yayasan ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, yang kedua itu program kerja. Nah, kalau profil yayasan itu kita bicara tentang masa lalu, apa yang sudah dikerjakan. Kalau program kerja bicaranya tentang apa yang mau kita kerjakan ke depannya ya apa yang mau kita kerjakan ke depannya. Makanya kalau kita lihat format contoh yang ada di website layanan.bwi.go.id, program kerja kita itu harus melingkupi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing 5 tahun, jadi total 15 tahun. Maka program kerja yang kita buat harus berproyeksi sampai 15 tahun ke depan. Ya, Bapak sekalian. Gitu sampai 15 tahun ke depan. Nah, karena kita bicaranya apa namanya 15 tahun ke depan, maka buatlah program yang sebesar mungkin. Jadi kalau kalau di apa namanya di contohnya itu atau di panduannya saya tulis program strategis ya, program strategis minimal 3 kita buat program strategis. Program strategis itu apa sih? Saya bilang gini, program strategis adalah program yang besar, ya besar angkanya, RAB-nya besar, kemudian besar bentuknya, ya, kemudian besar juga manfaatnya, ya. Contoh, misalnya gini, apa kita akan membangun rumah sakit, misalnya ya. Kemarin kalau nggak salah itu yang di Universitas Muhammadiyah Riau ya, berencana atau di salah satu program itu bikin rumah sakit, kalau nggak salah begitu. Kemudian rumah sakit tipe C aja itu anggarannya antara 80 sampai 150 miliar ya. Nah, itu rumah sakit tuh ya. Anggarannya besar kan 150 miliar. Efeknya besar nggak? Insya Allah besar kalau misalnya 50% dari pasiennya itu digratiskan sebagai penerima manfaat ya dari aset wakaf kita berupa rumah sakit gitu misalnya. Nah, itu contoh yang dimaksud dengan program strategis begitu. Kemudian apalagi misalnya membangun wakaf center ya, membangun wakaf center ini salah satu cita-cita dari Wakaf Mulia juga ya, kita pengen punya gedung 6 lantai ya, lantai satunya itu buat front office ya, kemudian lantai duanya nanti ada meeting room ya, kemudian lantai tiganya buat kantor ya, lantai 4 dan 5-nya untuk keperluan yang lainnya misalnya seperti itu. Nah, nanti kan tinggal dihitung tuh gedung dengan tinggi 6 lantai, luasnya sekian meter persegi dikali 5 juta rupiah per meter persegi. Nah, ketemu kan angkanya tuh sekian miliar gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan program strategis begitu. Nah, itu minimal 3 ya Bapak sekalian program strategisnya. Nah, kenapa kita harus mencantumkan program kerja dan program strategis ini supaya kelihatan bahwa memang kita lembaga wakaf kita ini dibentuk untuk sebuah cita-cita yang besar, bukan cuma sekedar cita-cita yang lingkupnya yayasan saja.
Ya, Bapak sekalian. Jadi bicara wakaf itu bicara umat, bukan bicara yayasan. Makanya saya sering dalam tanda petik mencoret ya, mengingatkan kalau ada yayasan yang bikin lembaga wakaf hanya sekedar untuk mengumpulkan dana buat bangun gedung kelas misalnya. Ya, cuman sekedar buat bikin asrama. Itu terlalu kecil Bapak Ibu sekalian ya. Terlalu kecil. Kecil lingkupnya, kecil anggarannya dan kecil cita-citanya. Makanya kita pengen dobrak itu semuanya supaya kita berpikir lebih besar lagi. Ya, kalau kita berpikir besar, maka insya Allah yang Allah berikan juga akan semakin besar, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita berpikirnya kecil, maka ya kecil juga yang kita dapatkan, ya, Bapak sekalian. Uh, nah, itu apa namanya? Tadi ya tahapan mundur sedikit. Jadi sebelum profil dan program itu diupload, kirimkan dulu ke saya untuk kita verifikasi sampai saya bilang layak untuk diupload. Nah, kalau udah layak diupload, tinggal diupload ya. Setelah itu apa? eh, kita masuk ke fase tadi ya sudah dijadwalkan, kemudian proses verifikasi. Verifikasinya itu cuma 60 menit. Nah, kita nanti kan ini ya Bapak Ibu sekalian akan ditanya-tanya tuh ya, tanya-tanya. Nah, penyusunan program kerja tadi, nah kemudian nanti diverifikasi, tujuannya adalah begini. Saya sering sampaikan pada saat coaching ya ke yayasan-yayasan itu, tujuannya adalah pihak BWI pengen tahu apakah Bapak Ibu ini ngerti wakaf apa enggak gitu. Ya, ngerti wakaf apa enggak. Tapi mereka mengujinya tidak dengan pertanyaan esai ya atau pertanyaan isian. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Apa yang dimaksud dengan wakaf uang? Enggak gitu. Tapi mereka membaca program kita. Mereka membaca pengelolaan wakaf kita. Mereka membaca penyaluran manfaat wakaf kita. Kalau menurut mereka tidak sesuai dengan kaidah-kaidah wakaf, nah itu bisa disimpulkan kita nggak ngerti wakaf. Nah, maka kembali lagi ke proses pendampingan tadi, Bapak Ibu sekalian, apa namanya, seringkali ketika ada apa ya satu yayasan tuh bolak-balik ya apa programnya itu saya tolak, tapi justru efeknya mereka jadi semakin paham. Oh, wakaf begini ya, begitu. Nah, kalau misalnya udah terjadi, maka insya Allah ya bukan cuma sekedar izin yang keluar, tapi kita secara personal juga makin bertambah kompetensinya untuk mengelola wakaf ini. Begitu ya. Mungkin cukup Bu Isna ya dari saya. Mas Raji udah join sepertinya. Nanti Bapak Ibu sekalian apa namanya setelah mendapatkan bintek ini, saran saya disegerakan saja untuk mengurus ya izin sebagai nazir wakaf uangnya ini. Pertanyaan yang sering muncul ini, berapa lama biasanya proses pengurusan izin ini? Bapak Ibu sekalian, kalau jadwal verifikasinya udah keluar ya, kalau jadwal verifikasinya udah keluar, paling dibutuhkan waktu 1 minggu untuk apa namanya, mohon maaf, kalau uploadnya sudah beres semuanya, maka paling tidak hanya dibutuhkan waktu 1 minggu untuk keluar jadwal verifikasi. Kalau jadwal verifikasi sudah keluar, kemudian apa yayasan Bapak Ibu dinyatakan lolos ya, tidak ada catatan yang mayor kalau kata Prof Huda tadi ya, catatannya minor-minor semua yang didampingi, maka sertifikat nazir wakaf uangnya udah bisa dikeluarkan dalam waktu 3-4 hari. Jadi cepat ya, dari uploadnya selesai ke jadwal verifikasi sampai keluar izin. Cepat, jadi nggak sampai sebulan lah gitu ya, nggak sampai sebulan. Yang lama adalah Bapak Ibu sekalian, bikin programnya, bikin profilnya. Ya, ini ada beberapa yayasan yang udah setahun nggak selesai-selesai Bapak Ibu sekalian. Bukannya nggak bisa, tapi nggak fokus ya apa yang mengerjakan itu masih double double jabatan ya, ada yang rangkap jadi guru juga, ada yang rangkap jadi apa namanya pegawai juga dan seterusnya. Nah, ini juga sesuatu yang saya ingatkan. Apa dan kemarin terakhir Prof Huda juga mengingatkan bahwa pengurus lembaga wakaf itu tidak boleh di double oleh pengurus yayasan, harus terpisah. Kalau kita nggak punya orang lagi, kata beliau itu sama aja sebenarnya kita belum siap untuk mengelola lembaga wakaf. Nah, makanya apa namanya disegerakan Bapak Ibu sekalian, nggak usah sungkan-sungkan menghubungi kami dari Wakaf Mulia Institute untuk bertanya ya atau misalnya minta arahan gitu ya. Jangan minta contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sarankan jangan minta contoh karena
beberapa yang dikasih contoh, kemudian bikinnya tuh copy paste abis ya, sampai desain slide-nya juga diikutin gitu. Jadi kreativitasnya malah hilang kalau kita berfokus kepada contoh. Fokuslah kepada apa yang ingin kita wujudkan, kemudian kita ikuti ketentuan-ketentuannya ya. Mohon maaf, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini makin banyak yayasan-yayasan kita yang keluar izin sebagai nazir wakaf uangnya. Kalau saat ini yayasan binaan kita sudah 30 ya Bu Isna ya? Ya, sekitar itu Ustaz. Ya, sekitar 30-an ya yang sudah keluar izin sebagai nazir wakaf uangnya. Nah, kalau misalnya semakin banyak, maka insya Allah nanti syiar wakaf jadi semakin kencang dan segera kita bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Walau a'lam bishawab, aku lu qouli hadza, astagfirullahi wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syahroni yang sudah menyampaikan terkait alur ya, alur pendampingan, bagaimana supaya lembaga kita itu lebih ini ya, jelas apa yang harus dilakukan begitu. Nah, Alhamdulillah pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita Mas Raji Reza Ilahi. Assalamualaikum Mas Raji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya Bu Isna? Alhamdulillah. Mas Raji ini Bapak Ibu, beliau adalah selaku staf divisi pembinaan Nazir dan pengelolaan aset wakaf dari Badan Wakaf Indonesia Pusat. Dan selama ini memang beliau ya Bapak Ibu yang eh, melakukan verifikasi terhadap data-data yang Bapak Ibu upload, dokumen yang Bapak Ibu upload. Sehingga beliau memang paling tepat ya untuk menyampaikan BIMTEK terkait dengan tema pengurusan legalitas nazir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Kepada Mas Raji Reza Ilahi kami persilahkan. Silakan Mas Raji, sudah jadi co-host ya. Baik, Bu Isna, suara saya jelas ya? Insya Allah jelas. Assalamualaikum Mas Raji. Tidak terdengar suaranya. Ya. Ya, baik. Saya nih, ya, baik. Karena Suaranya putus-putus, di Mas. luar dan Putus-putus sekarang Mas Raji. baik. Terus putus suara saya. Iya, putus-putus. Oke, saya off cam ya, nggak apa-apa kali ya. Nanti kita ketemu juga Bapak-bapak ya. Kita Suaranya kan putus-putus, nggak ketemu juga kedengeran. Bapak di gedung Bapak. Saya off cam ya, mohon izin. Ya, ya, nggak apa-apa Mas. Off cam nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Baik, sekarang udah jelas? Lebih jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesempatan yang berbahagia pada malam ini untuk bertemu secara virtual Zoom ya. Bimbingan teknis untuk pendaftaran di e-service Nazir Wakaf Uang. Baik, pertama-tama
Kita langsung saja, Bu Isna ya, Ya, karena ini teknis, dia akan membantu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bagaimana cara pendaftaran di layanan e-service BWI. Pertama-tama, layanan e-service BWI ini di-create program langsung oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi layanan ini tidak hanya untuk pendaftaran saja, jadi untuk pelaporan, ruslah, usulan apapun itu nanti akan masuk ke sini. Tapi saat ini masih pendaftaran wakaf uang aja, sekaligus laporan. Ya, baik. Websitenya sebenarnya ada di website BWI sendiri juga ada, ya, BWI. Jaringannya. Oke. Di website Badan Wakaf Indonesia itu sudah ada di sini simbol Nazir Online Service. Nah, tinggal diklik aja atau bisa diklik atau ditulis ya di website di Google layanan.bwi.go.id. Nah, di sini Bapak-Bapak akan muncul langsung untuk halaman pertamanya nomor KTP, password. Nah, jadi Bapak-Bapak bagi yang belum memiliki akun daftar lebih dahulu ya. Di sini ada. Apakah Anda belum memiliki akun? Klik aja daftar. Ketika Bapak-Bapak daftar, KTP, nama lengkap, email, nomor handphone, password, file KTP. Jadi ini nomor KTP boleh pengurus, boleh staf, atau boleh siapapun ya Bapak-Bapak ya. Jadi tidak harus pembina atau pendiri, tidak harus. Jadi ini akan menjadi nomor handphone yang akan digunakan untuk login ke e-service nanti. Ya. Jadi ini ada nomor KTP. Diinput aja nomor KTP-nya. Ini contoh ya Bapak-Bapak ya. Terus input file KTP-nya. Handphone. Ini nomor handphone yang menggunakan WhatsApp ya. Email lembaga boleh. Ya, jadi ini nomor WhatsApp, email lembaga. Karena nomor handphone ini akan jadi sarana Badan Wakaf Indonesia akan menghubungi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi nomor handphone ini nomor WhatsApp. Terus dia juga akan berguna untuk apabila bapak-bapak Bapak Ibu sekalian akan merubah atau reset password. Terus silakan klik daftar. Ini karena nick saya ini
sudah terdaftar sepertinya. Ya, kalau NIK sudah terdaftar, dia akan seperti ini. Ya, input data dengan lengkap. Ya, kita langsung aja ke login. Nah, ini saya sudah login tadi. Kalau bapak-bapak sudah menggunakan akun, tinggal di input aja di sini ya, nomor KTP, password, dan login. Kalau misalkan salah password, lupa password aja, nanti akan di-input password terbaru, akan diinfokan ke WhatsApp grup. Sorry, WhatsApp yang akan yang didaftarkan tadi. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Kalau sudah login akan muncul seperti ini. Penerimaan, hasil pengolahan, penyaluran. Ini untuk laporannya. Kita tidak bahas untuk laporan, kita masuk ke persyaratan saja. Persyaratan ada 14, ya. Ini ada akte pendirian, profil, NPWP, pengesahan Kemenkumham, LKSPWU, rekomendasi, surat keterangan domisili, memiliki sertifikat bidang wakaf, pengelolaan wakaf. 2 orang, rencana kerja, sudah mengisi laporan ini hanya bukti screenshot ya. Jadi tidak perlu di-input juga nggak apa-apa. Permohonan, bersedia diaudit, laporan data bulanan, terus wakaf per 6 bulan, ini laporan juga. Surat pernyataan mempunyai dana operasional 30 juta. Ini sudah ada contohnya semua ya, Bapak-Bapak sekalian. Saya coba download. Ini profil salah satu nazir. Ya, ini lengkap. Jadi ini sudah ada contohnya semua Bapak-Bapak ya. Jadi Bapak-Bapak tinggal tanya ke Wakaf Mulia. Nanti akan ada bimbingan teknis selanjutnya bagaimana untuk membuat komponen profil dan program kerjanya. Nah, tadi Ustadz Saroni udah menyampaikan bagaimana komponen profil yang layak, terus program kerja yang layak, itu akan jadi bimbingan teknis dari Wakaf Mulia. Sudah ada semua contoh-contohnya, jadi Bapak-Bapak tinggal daftar aja nanti. Pendaftarannya bagaimana Mas Raji? Nah, di sini sudah ada kolom pendaftaran, tinggal diklik aja pendaftaran nazir. Terus kita klik tambah. Nah, di sini ada profil nazir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tinggal diisi aja dari atas ke bawah. Tapi cara mengisinya dari kiri ke kanan. Nah, contoh, ini saya coba jenis pendaftarannya baru ya. Jadi kalau untuk pembaruan data itu bagi yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Jadi dia mau pembaruan data, ada perubahan data di e-service-nya. Jadi kita klik baru, jenis nazir wakaf uang, kategori organisasi badan hukum. Jadi nazir perorangan nggak bisa ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk menjadi nazir perorangan. Karena risikonya sangat tinggi.
untuk nazir perorangan apabila dia mengelola wakaf uang. Contoh badan hukum, nama nazir. Nama nazir harus sesuai dengan yang dikeluarkan SK Kemenkumham ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa lembaga wakafnya. Contoh kemarin ada yang nama yayasannya itu Gubuk Indah. Nah, terus dia nama nazirnya Lembaga Wakaf Firdaus. Nah, itu saya tolak. Sudah saya info, tapi dia nggak perbaikin. Nah, itu biasanya banyak yang nggak controlling di situ. Jadi kenapa lama untuk penjadwalan, padahal untuk verifikasinya belum selesai. Kayak gitu. Jadi nama nazirnya harus sesuai dengan SK Kemenkumham. Tahun berdiri, ini sesuai akta pendirian, alamat, kantor saat ini ya. Provinsi. Jadi ini usahakan nomor telepon lembaga ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan nomor telepon pribadi. Karena ini kan profil nazir. Masa diisi profil pribadi. Jadi jangan nomor telepon pribadi. Email juga, email lembaga. Profil nazir ini singkat saja. Bagaimana alur pendirian dan lain-lain. Jadi ini menceritakan profil nazir secara singkat saja. Surat tanda bukti pendaftaran nazir sebelumnya. Ini kan nggak mandatory, jadi dilewatkan aja. Ya, jadi ini diisi lembaga wakaf. Saya contoh ya, Bapak Ibu ya. Nanti isi dengan lengkap dan benar. Ini jangan lupa diconteng. Jadi ada sibuk bolak-balik tanya pada saya. Ini kenapa nggak bisa, ini nggak bisa. Taunya beliau nggak kelihatan. Ini harus diconteng. Ya. Terus klik simpan. Nah, ini lembaga nazir Anda sudah ada. Artinya ini lembaganya sudah pernah terdaftar di e-service. Jadi kalau sudah terdaftar di e-service, dia nggak akan bisa daftar lagi dengan menggunakan lembaga atau nama lembaga yang itu. Nah, jadi ditanyakan ke lembaganya, Bapak dan Ibu sekalian, pernah daftar apa enggak? Kalau pernah daftar, menggunakan nick siapa, akun siapa, loginnya pakai akun itu. Ini saya masukkan dulu ya. Kita menunggu sebentar. Ini karena jaringan saya lagi di luar agak lambat.
Oke, tadi saya kan sudah mendaftar ya. Nah, di sini akan muncul di pendaftaran Nazir, tabel data pendaftaran Nazir, nama Nazirnya BWI, nama pemohonnya Raja Reza Ilahi, nomor teleponnya ini. Ingat sekali lagi ya, ini nomor telepon lembaga Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nomor pribadi. Nah, status. Ini ada dokumen belum lengkap, data pengurus belum lengkap. Ini ada simbol-simbol Bapak Ibu sekalian. Yang simbol hitam ini detail data untuk melihat data yang kita upload apa saja dan resume semuanya. Di sini ada cetak PDF. Cetak PDF ini untuk mencetak resume yang sudah kita upload. Informasi, data diri, pengurus, profil, dan lain-lain. Ini ada simbol warna biru bergambar orang. Ini data pengurus. Ini untuk menginput data pengurus. Ini ubah profil. Ubah profil yang di awal, yang saya isi pertama sekali. Terus ini ada upload dokumen. Nah, ini untuk mengupload file dokumen. Saya klik yang warna hitam. Ini akan muncul seperti ini. Profil Nazir, semuanya, legalitas. Ini belum saya isi tadi kan. Ini ada riwayat pengurus, belum saya isi juga. Rencana kerja, ini belum saya isi. Jadi ini untuk melihat file yang kita belum upload atau ada beberapa kolom yang belum kita isi. Jadi untuk melihatnya di detail data. Selanjutnya, cetak PDF dilewatkan saja, karena ini untuk mencetak resume yang sudah kita tuliskan semuanya, data informasi. Data pengurus. Nah, cara mengisinya tinggal diklik aja, Bapak Ibu sekalian. Tambah. Nah, ini ada data pengurus, nama pengurus, jabatan, kota tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, agama, status perkawinan, jenjang, jurusan, nama pendidikan, ini pelatihan dan lain. Ini boleh ditambahkan, boleh tidak juga, karena ini tidak mandatori. Yang penting diisi informasi dirinya sebanyak mungkin. Jadi jangan minimal, karena minimalnya hanya 3. Jadi 3 orang itu misalkan keluar dari lembaga Bapak Ibu, BWI akan menghubungi siapa, bingung. Nah, jadi diisi sebanyak mungkin, pengurusnya, pembina, pendiri, pengurus, sekretaris, diisi saja. Jadi jangan ragu untuk mengisi data pengurus. Jadi minimal 3. Ini saya isi, ya. Ini saya isi asal aja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ngisi dengan yang benar. Agama. Nazir nggak boleh non-muslim ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai ada pengurus yang non-muslim menjadi nazir. Kalau secara kelembagaan nggak masalah. Ya, tapi kalau orang atau pelaksananya untuk kepengurusannya itu tidak boleh ada yang non-muslim.
Nah, ini data pengurus 1 udah diisi. Ini tadi kan minimal 3 pengurus. Kita input lagi 2-nya. Ya, ini udah 3. Di sini statusnya akan berubah. Data pengurus sudah lengkap. Ya, tapi jangan hanya 3, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu ngisinya. Jadi diisi aja pembina, pengurus, pengawas, diisi aja dengan lengkap. Terus dokumen belum lengkap. Di sini Bapak Ibu sekalian. Ini ada file-file dokumen yang harus diupload. Contoh, akte pendirian, nomor 01. Ini ada syarat dan ketentuan file yang bisa diupload. Jadi jangan sampai salah. Ini file PDF saja yang bisa diupload. Jadi PPT, Word, JPEG itu nggak bisa. Dan maksimalnya 5 MB. Ya. Jadi kalau akte pendirian itu di-upload aja akte pendirian pertama. Tidak perlu akte pendirian dari pertama sampai terakhir di-upload. Filenya akan besar sekali. Ya, jadi akte pendirian pertama, nama pendiriannya udah benar, yayasannya. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Ini contoh saya upload file contoh saja ya. File dokumen berhasil diupload. Saya upload juga yang lain, company profile. Saya upload lagi NPWP. Saya upload lagi dokumen Kemenkumham. Saya upload lagi LKSPWU rekomendasinya. Ini ada banknya. Banyak ya, bank seluruh LKSPWU yang terdaftar di BWI melalui SK Kementerian Agama. Ini sudah kami input semuanya. Ini ada Bank Syariah Indonesia. Jadi untuk mendapatkan LKSPWU, rekomendasi dari LKSPWU, itu tidak harus ke cabang utama. Jadi cabang pembantu pun sudah bisa. Bapak Ibu silakan bawa buku rekening, KTP, ya, terus surat permohonan, dan bawa contohnya, contoh rekomendasi LKSPWU yang sudah ada di syarat pendaftaran, di print saja.
biasanya mereka minta contohnya seperti apa untuk membuat format yang sama. Ya, jadi dan biasanya ini bukan rekomendasi mereka nulisnya, surat keterangan. Karena kata-kata rekomendasi itu cukup sulit bagi mereka untuk mengeluarkan rekomendasi. Ini Bank Syariah Indonesia, upload file, simpan. Selanjutnya domisili kelurahan ya. Memiliki sertifikasi kompetensi bidang pengolahan. Ini 2 orang. Jadi bagi yang sudah mengikuti sertifikasi dengan wakaf mulia, terus belum terbit sertifikatnya, jadi boleh menggunakan sertifikat pelatihan. Di-upload aja sertifikat pelatihannya. Jadi tidak ada alasan lagi menunggu sertifikat kompetensinya keluar dari LSPBWI. Tidak. Jadi tidak ada alasan lagi. Kita main cepat aja Bapak Ibu sekalian ya, karena ini kita tidak tahu ke depannya mekanisme pendaftarannya akan berubah, terus regulasi berubah. Jadi kalau Bapak Ibu lambat dalam mengurus legalitas, actionnya juga akan lambat. Cukup, cukup. Pelatihan saja udah cukup, sertifikat pelatihan. Karena kami ada datanya, orang-orang yang sudah mengikuti ujian kompetensi dan kompeten. Ya, kalau belum kompeten, jangan coba-coba diupload. Pasti kami tolak. Walaupun dia sudah mengikuti ujian kompetensi dan ada sertifikatnya. Ya. Sertifikat pelatihan dia upload. Karena syaratnya adalah sudah mengikuti uji kompetensi. Tapi karena sedang menunggu sertifikatnya keluar kan cukup lama, 1 sampai 2 bulan. Sedangkan kita mau legalitasnya cepat. Tidak apa-apa diupload aja sertifikat pelatihannya. Terus kita upload lagi file selanjutnya, rencana kerja. Rencana kerja sudah saya upload. Ini tidak wajib ya, Bapak Ibu. Jadi boleh dilewatkan. Surat permohonan. Surat bersedia diaudit. Pernyataan akan memberikan laporan bulanan. Per 6 bulan. Dana operasional 30 juta. Simpan. Nah,
Statusnya berubah Bapak Ibu sekalian ya. Dokumen sudah lengkap ya. Jangan lupa diklik kirim permohonannya. Kalau sudah lengkap, diklik kirim permohonan. Tapi sebelum kita klik kirim permohonan, pastikan data terlebih dahulu dengan benar. Dengan klik detail data. Lihat legalitas yang sudah saya upload tadi, ini bisa diklik dan bisa dilihat. Dipastikan semua file benar dan tidak ada yang salah. Langsung klik kirim permohonan. Apakah Anda yakin mengirimkan permohonan pendaftaran Nazir ke BWI? Ya. Nah, dia akan hilang tabel pendaftaran. Dia akan masuk ke histori pendaftaran. Nah, dia jadi itu Bapak Ibu sekalian ya untuk historis pendaftaran statusnya verifikasi dokumen artinya itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu saja verifikasi dari Badan Wakaf Indonesia dan menunggu jadwal wawancara. Nah, mungkin silakan bagi ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih Bu Isna, silakan. Baik, terima kasih Mas Raji Reza. Sangat jelas sekali apa yang beliau sampaikan terkait dengan proses pendaftaran nazir ya. Ini saya juga ternyata banyak informasi baru yang baru saya dapatkan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada Pak Taufik. Silakan Pak Taufik bisa langsung di-unmute saja. Terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Jelas Pak Taufik, silakan. Ya. Eh, Mohon maaf sebelumnya ini saya off cam ya Bu ya. Soalnya sinyalnya lagi nggak bagus. Baik, nggak apa-apa, silakan. Ini Pak Raji mau bertanya. Saya itu mengurusi pendaftaran yang di layanan BWI itu kan dari sejak pelatihan sertifikasi dari tahun kemarin waktu sama Akrom Foundation. Itu setelah sertifikasi langsung mengurusi satu-satu gitu untuk dokumen dan lain-lainnya dan sempat konsultasi juga dengan Pak Raji langsung di Jaktian gitu ya sampai sekarang gitu. Terakhir itu Pak Raji menghubungi perihal apa tombol kirim permohonan yang saya tidak sadar gitu. Jadi nggak tahu kalau itu dokumennya sudah dokumennya sudah terkumpul, ternyata ada notif seperti itu, ada tombol seperti itu sudah saya kirimkan. Nah, terkait sama ini kan status saya itu di pendaftaran sudah proses verifikasi dokumen, Pak, di statusnya itu. Nah, perihal jadwal jadwal wawancaranya, Pak, apakah lewat nomor yang tadi yang sudah kita daftarkan di yang Pak Raji bilang itu sebagai nomor lembaga atau lewat media lain karena ini ada kendala perihal nomor yang kami daftarkan itu tadinya mau kita ganti gitu karena ada kendala soal nomornya jadi mau dioptimalkan di nomor lembaganya itu di saya gitu. Jika itu berkaitan dengan akan disampaikan ke nomor itu khawatirnya tidak sampai aja gitu. Jadi ada kendala dengan nomor yang kami daftarkan mau diganti gitu Pak. Apakah lewat media lain atau bagaimana gitu. Khawatir kemarin ada
ada yang menghubungi gitu ke nomor itu karena ada kendala, jadi tidak tersampaikan gitu. Itu aja Pak Ya, Raji, terima kasih Pak. baik. Terima kasih Pak Taufik. Ya, itu salah satu contoh ya, eh, beberapa nazir tidak mengirimkan kirim permohonan, padahal dia udah lama submitnya. Jadi data itu tidak akan tersampaikan ke admin kecuali dia hubungi layanan call center BWI, terus menanyakan, ya, mengkonfirmasi. Nah, itu akan dicek oleh bagian IT untuk pendaftarannya. Akan dicek apabila dia belum kirim ke permohonan, ya, dikonfirmasi bahwa Bapak Ibu lembaganya belum kirimkan permohonan itu ke BWI. Terus masalah Pak Taufik, nomornya ada kendala, salah atau seperti apa, itu masih bisa diubah nantinya eh, melalui admin. Ya, walaupun adminnya antara saya dan Mas Sigit juga nanti, nanti bisa diubah. Terus jadwalnya dikirim ke siapa? Biasanya saya menghubungi pengurus yang didaftarkan di e-service. Jadi kalau ada di sana ada 4 pengurus yang didaftarkan, pasti saya akan hubungi semuanya itu. Dan saya minta konfirmasi atas jadwal itu. Yang menjadi kendala saat ini bukan eh, apa menghubungi pengurusnya. Nah, kadang pengurusnya tidak tahu kalau beliau didaftarkan di e-service itu. Nah, ada yang menolak. Itu Bu Isna, itu kejadian di beberapa satu dua nazir, ada pengurus yang menolak untuk jadwal itu karena dia nggak merasa. Nah, ya sudah, saya artikan dia belum siap dan saya lewatkan untuk lembaga itu. Seperti itu. Selanjutnya itu kendala juga, jadwal itu kan seminggu hanya 4 sampai 6 kali. Itu maksimal. Jadi Rabu, Kamis, Jumat itu jadwal pimpinan BWI untuk wawancara. Sedangkan lembaga yang didaftarkan itu banyak. Salah satunya ini ada 66 peserta yang hadir di Zoom. Jadi kalau semuanya mewakili satu lembaga, ada 66 lembaga, itu kan butuh berapa minggu. Sedangkan jadwal verifikasinya itu seminggu hanya 6 kali untuk eh, jadwal wawancara. Dan itu kalau maksimal, kecuali ditambah lagi banyaknya jadwal kesibukan dari pimpinan BWI untuk hal-hal lainnya. Jadi terkadang seminggu juga itu belum tentu ada jadwal wawancara. Jadi maklum bisa dimengerti oleh teman-teman Nazir. Akan tetapi saya selalu menyampaikan tidak perlu menunggu eh, izin untuk portofolio bagi yang sudah terdaftar ataupun sudah menggarap wakaf uang sebelumnya, silakan untuk portofolionya, ya, disampaikan di profil, tapi tidak untuk digaungkan karena kan tidak ada izinnya ke BWI. Ya, itu ilegal. Jadi Bapak Ibu tidak bisa itu kerjasama ke perbankan untuk wakaf uang karena belum terdaftar.
di Badan Wakaf Indonesia. Kementerian dan lain-lain itu nggak bisa, karena pasti dia akan mengecek, mengkonfirmasi ke Badan Wakaf Indonesia. Salah satunya itu Bank Wakaf Quran, itu nggak terdaftar ya di Badan Wakaf Indonesia. Itu selalu kami sampaikan, ada Bank Wakaf Quran itu belum terdaftar di BWI. Banyak sekali masyarakat yang menanyakan ke BWI, Bank Wakaf Quran ini seperti apa, sudah terdaftar atau belum. Ya BWI menyatakan apa adanya. Jadi mereka belum terdaftar di BWI. Konsep untuk wakaf Qurannya seperti apa juga kami tidak mengetahui. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Salman Al-Ayubi. Salahuddin, Nggih, Salahuddin Al-Ayubi. nggih, Bu. Udah terdengar nggih, Bu? Sudah jelas, sudah jelas. Oh, nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam nih izin warahmatullahi off. wabarakatuh. Ini keramaian sih, Bu, tapi nggak apa-apa lah. Bismillah. Eh, Pertanyaan saya ke Mas Raji ini terkait kepengurusan tadi yang akan didaftarkan. Kan tadi kalau pengurusnya itu minimal 3. Nah ini karena keterbatasan SDM, apakah kemudian pengurus yang didaftarkan itu masih boleh double job? Artinya kemudian ketika sekarang pengurus yayasan kita daftarkan, apakah boleh? Itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait persyaratan pengurus tadi, apakah pengurus itu harus punya syarat tertentu, misalnya dia harus sarjana kah atau dan lain sebagainya, begitu. Begitu saja, Mas Raji dan Bapak-bapak Ibu sekalian. Silakan Mas Raji. Ya, terima kasih Mas Ayubi. Kalau untuk syarat pengurus ya, itu tidak ada. Jadi silakan kalau untuk pendidikan itu nggak ada kalau pengurus. Yang penting dia mengetahui eh, bagaimana untuk eh, ekonomi kemaslahatan ya. Jadi itu salah satu syaratnya. Kalau dia mengetahui dengan ekonomi kemaslahatan, dia pasti kan udah sarjana biasanya. Kayak gitu. Terus kepengurusan double job atau double divisi. Kalau yang saya maksud itu lembaganya yang menjadi nazir. Jadi pengurusnya itu hanya sebagai pelaksana. Jadi kalau yang di-input di e-service itu lembaganya ya. Jadi orang-orang ini mewakili lembaga untuk terdaftar jadi nazir di BWI. Ya, jadi tidak apa-apa Mas Ayubi ya, untuk sementara input dulu. Nah, dia pengurus yayasan, dia pengurus nazir, tidak apa-apa. Karena itu hanya syarat untuk pendaftaran saja. Tapi yang tidak boleh itu, dia menjadi nazir, terus dia pengurus yayasan juga. Itu nggak boleh. Sebagai pelaksana. Ya, biasanya di wawancara itu ditanyakan. Ya. Tapi kalau untuk di e-service, halo? Ya, halo, Ya. jelas Mas. Tapi kalau untuk di e-service boleh.
Baik, terima kasih Mas Raji. Demikian Mas Salahuddin ya jawabannya. Selanjutnya silakan Iya. Pak Irfan dari Yasmin. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk, Bu, ya suaranya? Ya. Jelas-jelas Ustaz. Assalamualaikum Mas Raji. Alhamdulillah tadi yang dipaparkan itu menjadi informasi yang menarik buat kami. Mungkin satu yang kami perlu perjelas terkait dengan penamaan. Tadi disampaikan bahwa penamaan itu harus sesuai dengan nama yayasan ya yang terdaftar di Kemenkumham. Nah, apakah boleh ini nanti terkait dengan kemudian apa branding dan sebagainya? Ya kami memunculkan branding penamaan lembaga wakafnya itu berbeda gitu. Itu seperti apa teknisnya, Mas ya? Gitu. Mungkin itu aja. Ya, Saya kira cukup ya. Terima kasih. terima kasih Mas Yasmin. Ya, itu juga jadi pertanyaan. Jadi branding itu boleh, boleh buat nama lembaga lagi, boleh. Jadi kayak Synergy Foundation itu nama yayasannya Semai Sinergi, ya. Jadi berbeda dari yang mereka brandingkan. Terus apa lagi? Wakaf Salman, ya. Mereka kan Salman ITB, ya. Jadi nama lembaganya itu ITB-nya itu panjang ya, Salman Institut eh, Teknologi Bandung, kan. Jadi mereka juga ada branding sendiri juga. Jadi nggak apa-apa kalau untuk branding itu. Jadi tidak harus lembaga, branding juga harus nama lembaga. Itu enggak. Jadi silakan dikemas saja itu Pak Yasmin ya. Eh, boleh brandingnya nama lembaga langsung atau nama produk, nama program, itu kan namanya branding. Jadi semenarik mungkin untuk menarik itu. Itu bebas saja. BW nggak mengatur itu. Tapi kalau untuk yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia itu badan hukumnya. Jadi bukan lembaga yang didirikan. Jadi berdasarkan SK yayasan itu nggak bisa. Jadi harus lembaga yang mempunyai badan hukum. Salah satunya yang tadi ada yayasan namanya Gubuk, apa saya lupa. Terus branding untuk nazirnya Lembaga Wakaf Firdaus. Nah, itu saya tolak, saya suruh ganti nama nazirnya sesuai dengan Kemenkumham untuk di-servis saja, untuk legalitasnya saja. Kayak gitu. Itu Pak Yasmin ya. Silakan Bu Isna selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Raji. Selanjutnya Bapak Budi Hartono dan Pak Sutrisno nanti setelah ini. Dan setelah ini saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat Zoom ya Bapak Ibu. Silakan Pak Budi Hartono terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Radi, saya mau bertanya terkait dengan proses lembaga menjadi nazir khusus untuk terutama kriteria dari yayasan yang akan dibentuk ya. Karena kalau secara personel kita sudah 2 orang kirim sudah lulus sertifikasi, tapi kalau tadi dalam program kerja ada track record atau rekam jejak dan sebagainya kan tentunya belum ada. Apakah pernah ada contoh yayasan baru terus langsung lulus atau bagaimana? Iya, jadi kami itu tidak pernah menghalangi kebaikan ya, Ya, Pak Budi. ya, Jadi mau dia lembaga baru, lembaga lama, dia belum ada portofolio, ya, itu kami tidak mempersulit baik. ya.
Akan tetapi itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Iya, Ya, persyaratannya itu apa? Ya, salah satunya itu tadi 2 orang tersertifikasi. iya, Dia mempunyai program wakaf yang jelas, iya, visi misi yang jelas, iya, ya. Nazirnya adalah orang Islam, iya, ya. Lembaganya lembaga sosial keislaman. iya, Ya, itu kan salah satu syarat yang kami lihat. iya, Jadi di akte pendirian itu kami lihat ini iya, yayasannya bergerak di bidang apa. iya, Contoh KSPPS, ya, koperasi-koperasi itu iya, tidak bisa semua koperasi kami jadikan nazir. Dia harus koperasi syariah, dia bukan yang konvensional, terus bidang amal usahanya juga tidak full, jadi yang harus bisa bergerak di bidang sosial iya. dan syariah itu salah satu contohnya. Jadi yang kami lihat itu bukan hanya portofolio saja Pak Budi ya, Oke, jadi tidak masalah itu. Nah, akan tetapi kalau yayasan ini baru, terus visi misinya kurang jelas, programnya sangat simpel, iya. terus eh, orangnya sedikit. Nah, Iya. itu kan jadi ragu Oke. untuk BWI memberikan izin, Iya. ya. Jadi semaksimal mungkin kalau Pak Hendri itu selalu menyampaikan, yakinkan kami untuk memberikan izin. Oke. Jadi ya cara meyakinkan itu seperti apa? Baik. Nah, program kerjanya itu dibuat sebagus mungkin. Iya. Strategi pengumpulannya, penjagaannya, penyalurannya, mokufalinya, programnya jangka pendek, jangka panjang, ya, jangka tahunan, Iya. terus programnya berbagai macam, tidak monoton, ada Iya. sampai 20 tahun Iya. programnya itu aja, ya. Hmm. Iya. Terus penyalurannya itu aja. Iya. Nah, selalu eh, yang sama. Nah, Iya. itu akan menjadi pertanyaan. Eh, Oh, iya. Tadi yang disampaikan Ustadz Saroni, Iya. Makovalenya hanya untuk yayasannya aja, Iya. programnya untuk yayasannya saja. Jadi wakaf itu untuk umat. Jadi Iya. kedepankan juga kemaslahatan umat. Iya. Gitu Pak Budi ya. Jadi tidak permasalahan itu. Baik. Itu Mau saya dia baca lembaga baru. saya baca di Ya, persyaratan itu modal setor modal dasar minimal 30 juta benar nggak itu atau ya mestinya apakah mestinya kalau 30 juta program yang besar kan mestinya jadi kecil 30 juta itu. Mungkin bisa dijelaskan. itu operasional Pak Budi. Oh, jadi cash Operasional. cash on hand ya, Iya, cash on hand jadi segitu. kan Oh, butuh operasional ya, ya. ya untuk bayar gaji atau seperti Oh, apa. oke. Ya, Jadi ya, ya. STAR itu tidak memakan uang wakaf. Oke, ya, 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 ya. Nah, jadi itu untuk operasional saja. Berarti, 30 juta untuk lembaga itu sangat kecil. iya, iya, iya. PPRS saja 1 miliar, Betul, betul, betul. ya kan? Ya, jadi BWI itu mempermudah semua kebaikan Bapak Ibu Ya, ya, ya. yang akan Bapak Ibu jalankan. Oke, baik, baik, baik. Oke. Gitu Pak Budi ya. Kesiapan cash on hand segitu, sementara mendapatkan yayasan, itu juga diminta daftar modal dasar kalau nggak salah ya? Kalau pendaftaran yayasan, Ya, untuk membuat yayasan itu ada modal dasar modal store juga ya? setahu saya iya. Oh ya, ya, ya. Itu yang penting jauh di atas itu ya kira-kira ya. Itu saya kurang paham. Ya, Nanti diurus ke notaris saja itu Pak Budi. siap,
Siap, siap, siap. Ya, Terima gitu kasih ya. banyak. Terima kasih banyak. Baik, Terima Pak kasih. Budi. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Dan terakhir silakan untuk yang raise hand, Pak Sutrisno. Silakan Pak Sutrisno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Regi, berkaitan tentang pengurus ya, syarat pengurus yang tadi yang sudah disampaikan, alhamdulillah sudah jelas. Cuma ada satu hal yang ini sih lebih sifatnya ke apa kondisi di yayasan kami gitu. Jadi di kami itu yang pengurus yayasan itu maaf, yang sudah ikut sertifikasi wakaf itu adalah pengurus yayasan. Nah, tadi kalau disampaikan sama Bapak itu berkaitan dengan pengurus yayasan tidak boleh ke pengelola ya. Nah, apakah yang sertifikasi wakaf ini kalau tidak ada salah satunya adalah pengelola, apakah boleh begitu? Semuanya dari pengurus yayasan gitu. Itu sih pertanyaannya, tambahan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Raji. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Sutrisno. Jadi, sekali lagi, yang kami berikan izin itu adalah badan hukum. Ya, badan hukumnya itu terdiri dari pembina, pendiri, pengawas, pengurus, dan lain-lain. Jadi kami mensyarat satu lembaga itu minimal ada 2 orang tersertifikasi. Mau dia menjadi pengurus pelaksana di wakafnya, atau dia jadi pengawas, jadi pembina, itu tidak masalah. Kalau dia pengurus yayasan, berarti kan bisa jadi pembina atau pengawas. Betul ya Pak Trisno ya? Iya, betul, Pak. Pelaksananya siapa? Boleh orang lain. Ya, akan tetapi kalau orang yang pelaksananya ini orang baru, tidak mengerti paham seperti apa pengelolaan wakaf, ya sangat disayangkan. Sedangkan kita butuh orang yang melaksanakan ini, orang yang expert, ya. Kata Pak Nu itu expert. Jadi orang yang lebih dari CEO, ya. Jadi bagaimana dia memahami untuk penerimaan wakaf, penjagaan, pengelolaan, penyaluran, itu dia udah paham strateginya seperti apa, mau coverlay-nya ditargeti siapa, loyalitas wakif. Nah, itu seorang expert harus paham itu. Nah, jadi boleh, akan tetapi disusulkanlah ya pelaksananya itu disertifikasikan juga biar terpercaya ya orang-orang yang mengelola wakaf ini, orang-orang yang ekspor, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi itu kami adakan setiap minggu, setiap bulan pasti ada. Boleh dengan wakaf belia, mitra-mitra lain juga ada. Kalau misalkan tidak ada di Jakarta, buat di kota masing-masing. Ada persyaratannya. Gandeng wakaf mulia untuk melakukan sertifikasi di sana. Jadi tidak ada alasan lagi untuk orang-orang yang belum tersertifikasi, tidak ada jadwal atau waktu, kita sangat fleksibel. Itu Pak Trisno ya. Baik Pak, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sutrisno dan juga terima kasih Mas Raji. Bunda Elpa mohon tunggu sebentar ya. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di chat Zoom. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Sofi ya. Untuk pendaftaran bisa nyusul ya Bapak Ibu. Oh, ini beda. Nah, ini pertanyaan dari Pak Hendriansah. Jadi, sertifikat pelatihan saja cukup ya, Mas? Tidak perlu menunggu sertifikat kompetensi. Ini tadi sudah dijawab ya oleh Mas Raji. Bagi Bapak Ibu yang sertifikat BNSP-nya belum jadi, sedang dalam proses, bisa mengupload sertifikat pelatihannya. Demikian ya, Pak Hendriansah. Berikutnya dari Pak Syafrizal ya. Jika sudah diupload, apakah ada notif via email atau WA? Sebenarnya ini tadi juga sudah dijawab, tapi silakan bisa lebih diperjelas lagi, Mas Raji, dari Pak Ya, Syahrizal. kalau sudah diverifikasi, biasanya akan dinotis eh, adminnya atau pengurusnya, verifikasi sudah selesai, tinggal menunggu jadwal. Ya, menunggu jadwalnya itu ya Bapak Ibu yang saya sudah jelaskan tadi, biasanya cukup lama. Dalam In- peraturan BWI itu 1 bulan itu untuk BWI melakukan verifikasi. Kalau untuk tahapan wawancara itu belum kami atur. Nah, jadi mohon maaf kalau waktunya cukup panjang, Bapak Ibu menunggu. Karena kan yang daftar bukan 1 2 lembaga, ini seluruh Indonesia yang mendaftar. Jadi ya kendala yang saya sampaikan tadi, 1 minggu hanya 6 lembaga, Rabu, Kamis, Jumat, kami biasanya lakukan wawancara itu. Jadi jadwal itu setiap minggu hanya 6. Ya, saya kasih contoh kalau misalkan di sini semua peserta mewakili 6 lembaga, eh maksudnya 1 lembaga, masing-masing satu. Nah, ini kan cukup waktunya panjang juga ini. Itu Bu Isna ya. Jadi kami notis biasanya. Nah, itu notifnya via email atau WA, Mas? Email, WA, biasanya kami kirimkan. Oh, baik, baik. Dua-duanya. Terima kasih, Mas Raji. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Gusti. Apakah diperlukan lembaga khusus untuk menerima wakaf atau cukup membuat departemen atau bagian di existing lembaga dengan Kemenkumham yang sama? Apakah rekening yayasan harus terpisah dengan rekening wakaf? Silakan, Mas Raji. Ya, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Bohori. Jadi antara laporan wakaf, laporan yayasan, laporan zakat itu berbeda. Artinya rekeningnya juga sebisa mungkin dibedakan. Ya, jadi tidak boleh tercampur Bapak Ibu ya. Jadi kan untuk laporannya saja udah berbeda, apalagi rekeningnya. Kalau mau campur, ya monggo saja dikasih kode unik. Tapi biasanya itu kontrolnya sulit. Lebih baik ya dibedakan aja. Ya, setiap kita branding wakaf, rekeningnya beda. Memang sudah lazim itu Nazir mempunyai rekening yang banyak. Yang pastinya jangan rekening bank konvensional saja. Malu kita Bapak Ibu ya. Ngurusin wakaf, syariah, banknya masih konvensional. Ya, malu kita. Itu Bapak. Terus satu lagi apa tadi Bu Isna? Tadi Divisi untuk ya. rekening, ya divisi, Divisi departemen. departemen. Kami itu
melegalkan badan hukumnya. Bapak Ibu silakan mau buat lembaga di bawah yayasan sebagai pelaksana atau nazirnya atau orang yang mengelola wakaf, silakan. Tapi yang kami sebutnya sebagai nazir itu badan hukumnya. Jadi bukan orang-orangnya. Jadi badan hukumnya. Boleh itu bentuk divisi, boleh itu bentuk lembaga lagi, atau yayasannya langsung. Jadi kan ada yayasan yang memang mengurusi wakaf saja. Dia tidak menerima infak sodako, zakat, atau lainnya. Jadi dia hanya mengurusi wakaf. Itu ada. Nah, jadi boleh ya. Jadi dia boleh bentuk divisi, boleh bentuk lembaga. Tapi yang saya sarankan lebih baik itu bentuk lembaga lagi. Strukturnya putus-putus dari yayasan. Jadi yayasan mengawasi sekaligus memberikan arahan. Instruksi tidak bisa secara langsung. Karena program yayasan dan program nazir itu berbeda. Jangan diselaraskan. Tapi visi, misi, dan tujuan itu boleh selaras. Program ya berbeda. Karena program yayasan itu biasanya untuk mementingkan yayasan. Sedangkan nazir itu jangka panjang, ya, portofolionya banyak, jadi perlu orang yang memang fokus. Jadi tidak seiringnya pergantian pengurusan yayasan, dia ganti pengurus juga untuk lembaga nazirnya. Nah, jadi lebih baik buat lembaga sendiri untuk kenazirannya di bawah SK yayasan, pengurusannya biasakan jangka panjang karena program wakaf jangka panjang. Itu Bu Isna ya. Baik, terima kasih Mas Raji. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ustadz Juprianto. Apakah persyaratan untuk mendaftar sebagai nazir wakaf uang bagi yayasan dengan badan hukum lain, misalnya KPPS BMT, apakah sama persyaratannya, Mas Raji? Berbeda. Ya, KSPPS atau BMT tadi dia harus syariah. Kalau yayasan itu yang penting dia ada sosial keagamaan di akte pendiriannya. Biasanya kami terima kayak gitu. Kalau KSPPS, BMT itu harus syariah. Jadi izin syariahnya harus terpenuhi dulu. Terus dia harus melewati verifikasi dari Menteri Koperasi atau Kementerian Koperasi. Dulunya masih ke pusat semuanya. Saat ini boleh di Dinas Koperasi Kota Kabupaten. Jadi harus terdaftar dulu atau verifikasi Dinas Kota Kabupaten, baru setelah mendapatkan rekomendasi, baru terdaftar di BWI. Dari BWI baru mengeluarkan izin. Syaratnya sama, cuma tahapannya saja yang berbeda. Gitu Bu Isna. Baik, terima kasih Mas Raji. Demikian Ustadz Juprianto terkait perbedaan ya antara KSPPS atau BMT dengan yayasan. Selanjutnya dari Ustadz Didin. Pertanyaannya sama dengan Pak Gusti, tadi sudah ada. Seperti Kemenkumham dan rekening juga anggota yang disebut 3 orang. Itu apakah harus semuanya memiliki sertifikat kompetensi, Mas Raji? Ya, kami udah ngasih syarat minimal 2. Kalau Bapak minta 3, boleh Pak.
Nah, daftar ke Bu Isna Siap. ya untuk sertifikasinya. Itu ya Pak. Nah, Baik, terima saya kasih Mas wajibkan Raji. buat Bapak ya. Nanti saya tolak tuh kalau nggak tiga. Bu Isna gitu ya. Siap-siap. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Soni Raja. Eh, untuk pendaftaran apakah ada biayanya, Mas Raji? Nggak, di BWI nggak ada biaya. Pengukuran wakaf, sertifikasi wakaf, untuk tanah wakaf tidak ada biaya. Pajak nggak ada, materai nggak ada. Nah, itu khusus wakaf aja ya. Nah, jadi di BWI nggak ada biaya apapun yang berkaitan dengan wakaf, pendaftaran apapun itu tidak ada biaya. Itu ada peraturan dan surat edarannya. Malah ini terbaru kan Pak Presiden mengatakan untuk wakaf dibebaskan materai. Ya, jadi tidak ada lagi tuh materai untuk eh, investasi menggunakan materai, itu udah bebas semuanya. Nah, kalau pendaftaran ke BWI itu kan surat pernyataan, jadi harus ada materai. Itu ya, surat pernyataan 1 bulan untuk memberikan laporan, 6 bulan, terus operasional 30 juta, ya, terus di audit itu harus bermaterai. Itu Bu Isna. Baik, terima kasih Mas Raji. Jadi tidak ada biayanya ya Bapak Ibu ya, kecuali tadi ada materai-materai itu ya sedikit. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lilis Kurnia. Nah, ini mungkin beberapa Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama ya. Syarat yang awal ada 12 dokumen persyaratan yayasan kami sudah upload. Nah, ada satu dokumen yang ternyata isinya salah kirim. Bagaimana merawatnya? Karena beliau Ya, sudah dicoba dikirim ulang, coba menghapus, tapi masih kesulitan. Silakan Mas Raji. ya. Dikonfirmasi ke admin untuk ditolak untuk persyaratan yang di awal, nanti baru bisa diubah. Jadi kalau Bapak Ibu udah terlanjur kirim permohonan, dikonfirmasi ke admin untuk menolak dokumen, terus baru bisa diubah. Gitu Bu Isna. Jadi tidak bisa langsung diubah atau daftar 2 kali dengan nama lembaga yang sama. Itu nggak bisa. Karena proses itu sudah terrecord di sistem, nama yang sama itu tidak bisa daftar 2 kali. Ya, jadi di WhatsApp saja, nomor saya terbuka untuk umum. Bu Isna biasanya nge-share itu nomor saya ke teman-teman. Kalau bagi yang sudah memenuhi persyaratan, lolos verifikasi dari Wakaf Mulia untuk program kerja, profile, ya, bagaimana trik and tips dari Wakaf Mulia untuk lolos verifikasi wawancara dari BWI, itu daftar ke Bu Isna. Nanti Ustadz Saruni sama Ustadz Eko itu nanti yang bimbing program kerjanya harus seperti apa, terus profilnya harus seperti apa. Nah, itu nanti akan dipandu, dibimbing oleh Wakaf Mulia. Itu Bu Isna. Baik, terima kasih Mas Raji. Selanjutnya dari Pak Uus. Jika dari lembaga kami sudah ada yang tersertifikasi 2 orang, bolehkah bolehkah dari kami mengirim lagi agar semakin banyak SDM Nazir Wakafnya? Boleh Boleh, sekali ya Pak Uus. boleh sekali Pak Us ya. Nanti ada Lebih diskon banyak, lebih baik. dari Bu Isna itu. Ya. Nanti saya kontak Silakan. Pak Uus untuk jadwal yang terdekat di bulan Juni dan mungkin juga bagi Bapak Ibu yang lembaganya baru mengikuti 1 orang ya, pastikan agar segera bisa mengurus legalitas nazir wakaf uang itu segera memenuhi yang 2 orang. Karena seperti yang disampaikan Mas Raji tadi ya, per minggunya hanya 6 Bapak Ibu ya. Kalau kita semakin mundur, antriannya maka akan semakin panjang gitu ya.
Baik, selanjutnya ini dari Pak Didin lagi ya, Didin ya. Apakah bisa Badan Wakaf itu atas nama perguruan tinggi yang sekarang perguruan tinggi itu di bawah Yayasan Pendidikan? Nah, silakan Mas Raji. Boleh. Artinya dia menggunakan badan hukum yayasan. Kalau universitas swasta nggak ada kendala, Pak Didin. Ya, PTNBH boleh. Universitas negeri ya, boleh. Yang masih kendala adalah UIN. Ya, UIN itu masih tidak dibolehkan menjadi nazir karena dia belum pengelolaan BLU dulunya. Jadi peraturan masih kendala. Jadi boleh. Malahan lebih bagus seperti itu. Ya. Jadi berburu di dalam kandang yang sudah ada buruannya. Nah, mahasiswanya sudah ada, sudah banyak ratusan, lebih enak. Jadi segerakan untuk menjadi nazir kalau sudah ada portofolio dan loyalitas yang dari calon wakif yang sudah sangat di depan mata. Baik, Itu Bu. terima kasih Mas Raji. Selanjutnya silakan Bunda Elpawati, bisa di-unmute Bunda. Ya, terima kasih Bu E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi Nazir katanya minimal 2 orang, sedangkan kami baru 1 orang. Pertanyaannya, apakah boleh menggunakan sertifikat teman lain yang punya sertifikat Nazir, tapi dia sudah mengelola lembaga lain juga? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah uang 30 juta operasional tadi hanya ditunjukkan di rekening yayasan saja? Artinya, ini ada Pak, kami punya rekening 30 juta di yayasan, berarti memenuhi syarat dong minimal gitu. Atau harus disetor gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah pinjaman wakaf ini ada jaminannya? Misalnya kalau kita pinjam di bank harus ada sertifikat rumah gitu. Minimal apa bagaimana kalau kami tidak punya rumah, sertifikat rumah yang terjaminkan gitu. Kemudian bila hanya mengurusi wakaf, apakah nama yayasan atau KBLI hanya wakaf saja? Nah, maksudnya gini, kalau kami kemarin itu kebetulan kan yayasannya mengurus apa bidang KBL-nya pendidikan, kesehatan, wakaf gitu. Apakah boleh atau eh, hanya KBL-nya wakaf saja gitu? Kalau sekarang kan ada KBLI gitu ya yayasan ya. Itu aja dulu mungkin, Bu Is. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaannya banyak Mas Raji, silakan bisa dijawab satu persatu. Ya, yang pertama sertifikat menggunakan yang orang lain itu tidak boleh Bunda ya. Berarti harus nambah satu lagi saya ya. Iya dong. Ya, jadi Siap. itu artinya kan rangkap juga. Ya, Iya, jadi ya. orang itu bekerja di double job, sedangkan kita mengharapkan orang yang expert fokus dalam lembaga kita. Terus selanjutnya yang KBLI ya, itu bagi yang yayasannya hanya mengurus wakaf aja Bunda. Jadi kalau bagi yang mengurus wakaf saja, biasanya tertulis yang hanya untuk wakaf pendidikan biasa aja. Tapi kalau
ekonomi komata, pendidikan, kesehatan, wakaf, zakat, nah itu nggak masalah. Nggak Ya, apa-apa jadi ya. boleh, nggak apa-apa, Iya, iya, iya. nggak apa-apa. Terus yang Yang, tadi yang tiga puluh Jaminan. juta. perbankan jaminan, maksudnya gimana itu Bunda? Wakaf ini ada yang Kan menjamin gini, atau enggak kalau gitu? misalnya kita pinjam bank, misalnya ya, baik BSI atau konvensional. Mm-mm, Misalnya saya mau pinjam beli rumah gitu kan. Atau saya mau pinjam untuk usaha misalnya 500 juta. Dia harus menyediakan rumah yang nilai 500 juta, contohnya BSI gitu. Nah, kalau mm-mm. wakaf ini gimana? Kalau kita nggak punya lagi sertifikat rumah atau rumah masih kredit, kan nggak bisa gitu. Maksudnya, apakah jaminan tidak meminta jaminan kayak rumah, sertifikat rumah kayak gitu untuk pengelolaan wakaf uang ini gitu. Misalnya saya dikasih wakaf 100 miliar misalnya. Apakah saya harus menyerahkan sertifikat rumah senilai 100 miliar itu? Oke, oke, paham, Sam. Ya, artinya apakah ada feedback sebagai penjamin kita gitu Bunda? Iya, Ya enggak Bunda. enggak ya, Wakaf ini alhamdulillah. kan Soalnya udah nggak eh, punya sertifikat lagi, wakaf karena ini rumahnya masih kan kredit. iya, wakaf ini kan orang yang memberikan harta benda wakafnya, hartanya ridho. Dia menyerahkan harta ini dikelola oleh nazir atas nama Allah. Hartanya udah Iya, milik Allah. Jadi nggak perlu iya, iya. eh, kita sebagai nazir memberikan feedback atau penjamin, itu nggak perlu Oh, ya. iya baik. Nah, yang ada itu kita jaminkan harta benda wakaf kita ke asuransi Bunda. Yang ada Oh, seperti itu. asuransi nanti yang nge-backup ya? Iya, contoh Bunda punya eh, harta wakaf ruko 12 pintu. Nah, kalau ada musibah kan hilang harta wakaf ya Bunda ya. Iya, Jadi harus dijaminkan. Dijaminkan itu untuk menjaga aset wakaf itu biar bisa dibangun lagi atau dibuat seperti semula dengan nilai harta wakaf yang sama. Karena wakaf itu kan abadi, yang dicatat nilai awal. Kalau yang diwakafkan 100 miliar, bangunannya bernilai 100 miliar, Hmm. kalau musibah, ya bangun juga dengan nilai 1 miliar. Itu Bunda ya. iya, Walaupun dia tergerus, nilai rupiahnya anjlok, atau seperti apa, kalau nilainya 1 miliar, ya bangunkan 1 miliar. Itu. Jadi nilai iya. Berarti awal penjaminnya yang asuransi dicatatkan. berarti. Iya, 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 untuk baik. menjamin harta benda wakafnya. Iya, iya, Kalau baik. memberi jaminan kepada wakif nggak ada. Nggak ada. Gitu Bunda. Ya. Lalu Baik, yang terima tadi kasih. yang modal 30 juta. Oh iya, Oh iya. 30 juta itu untuk operasional nazir Bunda. Jadi yang mengetahui itu benar ada apa enggak, ya nazir. Karena itu gunanya untuk nazir. Kalau untuk BWI, cukup diberikan lampiran saja buku rekeningnya dengan Iya, iya. nilai 30 juta. Uangnya ada apa enggak, ya itu urusan nazir itu Bunda. Itu Bunda. Iya. Iya. Baik, Terima terima kasih. kasih Bunda Elpa. Dan ini saya akan Oh ya, menghabiskan pertanyaan yang permintaan satu lagi nanti minta nomor handphone Mas pembicara. oh, baik Boleh Bunda. Bunda, nanti melalui Bu Isna ya.
Ya, Soalnya kayaknya sebenarnya banyak mau ditanya masalah pendaftaran tadi kayaknya masih ada error-error. oh ya, ada di grup Bun. Kalau Mas Raji itu ada Oh, di grup Razi nama Gonazir ini Wakaf grup Uang. Razi ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan yang masih belum dibacakan dari Pak Antus Wahidin. Yayasan kami menugaskan sekretaris yayasan mengikuti sertifikasi Nazir dan sudah dinyatakan kompeten. Bisakah jabatan sekretaris yayasan menjadi ketua atau pengurus lembaga wakaf? Silakan Mas Raji. Bisa, tapi dia Baik. harus melepaskan jabatan pengurus yayasannya. Oh, ya. Eh, Baik. karena kan pengurus yayasan itu kan akan menjadi pengawas, ya, pengawas atau pembina dari lembaga nazirnya. Ya, itu Bu Isna. Baik, terima kasih. Jadi intinya tidak bisa double Double job ya atau double job. amanah gitu ya. Ya. Selanjutnya dari Pak Abdul Muhid, apakah seorang nazir bersertifikat bisa menjadi pengurus atau nazir di dua badan hukum? Silakan Mas Raji. Ya nggak boleh tadi sama yang dipertanyakan oleh Bunda ya. Jadi pinjam Hmm, sertifikat saja, itu nggak boleh. baik. Ya, terima kasih. Dari Pak Antus Wahidin lagi, dengan adanya yayasan dan lembaga wakaf, berarti apakah bisa dikatakan bahwa rekening dan pembukuan keuangannya menjadi terpisah? Nah, ini menarik. Silakan Mas Raji. Ya, pembukuan dan pencatatan itu kan itu semuanya diatur ketika ada reporting ya. Ya, jadi itu semua akan terlihat. Jadi kalau pembukuannya itu harus terpisah, ya memang terpisah. Laporan wakaf ya hanya laporan untuk wakaf saja, tidak perlu dicampurkan untuk laporan yayasan. Tapi kalau untuk internal audit, audit eksternal itu diminta semua, Bu Isna, ya. Jadi semuanya digabungkan dalam laporan yayasan. Tapi kalau yang dia laporkan ke BWI hanya laporan wakaf saja. Ya, jadi tidak perlu laporan yang lainnya. Itu Bu Isna. Baik, terima kasih Mas Raji, sudah sangat jelas. Ini ada satu pertanyaan, tapi juga saya agak ini ya bingung dengan pertanyaannya. Dari Pak Gusti, tambahan lagi, kebetulan saya pengurus yayasan yang sudah mendapat sertifikat dari Wakaf Mulia. Nah, apakah nanti yang diverifikasi adalah calon pengelola wakaf? Silakan Mas Raji. Tidak. Jadi badan hukumnya Oh, pengelola baik, wakaf itu hanya yang menjelaskan program, profil, biasanya seperti itu, Bu Gus atau Pak Gusti. Ya, baik, baik. jadi Ya. yang verifikasi itu lembaga atau badan hukumnya, karena yang diberikan izin lembaga hukumnya. Baik, terima kasih Mas Radi. Jadi jelas ya Pak Gusti terkait dengan yang diverifikasi siapa, jadi badan hukumnya. Karena yang mendapatkan legalitas juga badan hukumnya. Terakhir pertanyaannya adalah Nazir pindah yayasan lain. Apakah boleh menggunakan sertifikat yang sama? Boleh, Baik, boleh. Kalau dia udah pindah yayasan, boleh. Yang penting dia tidak double jabatan. Contohnya ini, Bu Isna. ya. Ada Nazir Sahabat Subuh, ada Nazir Gerakan Gerakan Energi Wakaf. Pengurusnya itu ada namanya Ustadz Alam, ya. Jadi Ustadz Alam ini eh, mewakili Sahabat Subuh. Kalau di Gelora Energi Wakaf, dia hanya pembina. Sertifikatnya yang dia gunakan untuk Yayasan Sahabat Subuh. Di Gelora Energi Wakaf, bukan sertifikat dia. Dia sertifikatkan 2 orang untuk terdaftar di BWI, mewakili Gelora Energi Wakaf.
Jadi itu kan berbeda ya, walaupun orangnya dia pindah-pindah yayasan, tapi jobnya berbeda. Di Sahabat Subuh dia sebagai pelaksana, di Gelora Energi Wakaf dia sebagai pembina atau pengawas. Itu berbeda ya. Kalau pelaksana itu kan teknis, dia akan melaksanakan program, konseptual dan lain-lain. Kalau pembina ada pengawasannya, memberi arahan, pengawas ya dari sisi syariah diawasi. Itu yang hal yang berbeda. Ya seperti itu boleh. Nah, kalau yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau dua-dua lembaganya dia sebagai menjabat pelaksana teknis itu nggak boleh. Itu Bu Isna. Baik, terima kasih sekali Mas Raji sudah sangat jelas ya apa yang beliau sampaikan terkait dengan sertifikasi Nazir. Artinya, Bu Isna, eh, baik Bu, silakan satu Bunda. lagi Bu, Ya, Mas Razi berarti rekening tadi berarti atas nama rekening yayasan ya Mas ya? Betul Bunda, jangan rekening Iya. pribadi. Enggak, maksudnya bukan rekening lembaga wakaf. Karena kan kalau kita buat rekening tuh harus ada dasar hukumnya, ada Iya, aktanya gitu ya. betul, Oh, terima betul. kasih. baik. Terima kasih Bunda Elpa. Jadi nanti yayasannya bisa punya banyak nomor rekening, Bun. Nah, yang satu digunakan Iya, untuk rekening operasional, yang satu untuk rekening iya, wakaf, yang satu untuk rekening infak sedekah. Itu akan lebih mempermudah ya bagian keuangan untuk iya, memilah-milah begitu. Demikian Bapak Ibu, tidak terasa ya ini ternyata sudah pukul 10 dan kita akan mengakhiri acara kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Raji tadi menambah ini ya apa istilahnya semakin jelas terkait dengan prosesnya bagaimana kita bisa mendapatkan melakukan pendaftaran dan ketika nanti Bapak Ibu apa istilahnya mengalami kendala bisa langsung kontak ke admin apa istilahnya BWI ya LK lembaga kenazirannya atau bisa langsung ke Mas Raji. Kebetulan Mas Raji juga satu grup ya dengan Bapak Ibu semuanya ada di grup Go Nazir Wakaf Uang dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Raji Reza Ilahi yang malam hari ini harusnya beliau sedang liburan ini ya Bapak Ibu, tapi kemudian apa, meluangkan waktunya untuk bersama dengan Bapak Ibu sekalian menjelaskan sebuah teknis yang ternyata juga sangat penting begitu ya bagi lembaga kita supaya lebih mempermudah dalam pengurusan legalitas nazir wakaf uang. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah sekalian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Mari kita segera mensegerakan ya untuk segera mengurus legalitas nazir wakaf uang. Dari Wakaf Mulia kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ustadz Sahroni juga sudah declare ya Bapak Ibu, beliau siap untuk membersamai Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses mendapatkan legalitas nazir wakaf uang ini. Marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi